Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo di mana-mana. Halo, apa kabar? Sehat selalu ya. Rika hadir kembali untuk Anda. Dan tentunya kita di special talk show yang tentunya sangat spesial di hari ini ya. Karena kita sudah kehadiran adik-adik Kapa kita yang udah datang ke studio Citra FM Wonosobo. Tapi sebelumnya Rika juga mengucapkan selamat bergabung untuk Anda dimanapun berada yang sedang mendengarkan via streaming di jogjastreamers.com dimanapun Anda berada ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan segala aktivitas kita, amin. Oke, sehat gitu ya. Sehat ini juga harus kita selalu terjaga ya Sobat Citra, sehat dari apapun ya ini ya. Termasuk juga jangan sampai deket-deket dengan yang namanya narkotika ya, psikotropika. Wah, ini sangat-sangat berbahaya karena tidak sehat bagi kehidupan kita ya Sobat Citra, bagi kesehatan fisik dan juga mental. Dan seperti apa sih anak-anak apa dalam mensikapi gitu ya narkoba yang sekarang juga sedang gencar-gencarnya untuk diberantas ya Sobat Citra. Ya, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih satu persatu sama adik-adik Kapa kita ya yang udah datang ke Citra FM. Yang pertama ada Yuka, kemudian ada Gina Nabila ya. Oke, kita kenalan dulu ke Mbak Yuka dulu nih. Mbak Yuka, pernah kesini ya? Betul, iya. Pernah tahun lalu di sini. Tahun lalu ya, iya. Udah setahun aja ya. Oke, Mbak Yuka sekarang di bagian apa nih di Kapa? Masih tetap humas Kak sampai sekarang. Masih tetap humas. Kalau humas nih apa aja sih yang dilakukan sama Mbak Gina? Sekarang mungkin lebih ke arah karena kan kita bentar lagi udah mau masuk tahun baru, kemudian juga kita mau ada pergantian anggota. Jadi kita lagi gencar-gencarnya nih ke sekolah-sekolah. Jadi saya menghubungkan antara Kapa dengan sekolah-sekolah, kemudian dengan instansi pemerintah karena kan sekarang pemerintah Wonosobo kan lagi ini Kak lagi berkolaborasi dari satu instansi dengan instansi lain. Jadi saya menjadi jembatan antara Kapa dengan instansi lain. Kemudian kita juga lagi ada kegiatan pembekalan. Iya, buat anggota. Untuk siapa nih? Untuk anggota? Iya, untuk anggota baru atau gimana? Antara anggota lama dan anggota baru gitu ya. Sibuk sekali ya nih Mbak Yuka ya. Oke, kita ke Mbak Gina nih. Halo Mbak Gina. Halo. Kayaknya baru pertama ketemu ya. Iya, baru pertama kali ketemu. Ini Mbak Gina di bagian apa di Kapa? Di wakil ketua. Wakil ketua. Di tahun ini ya. Nah, luar biasa banget ya. Nih jadi wakil ketua udah berapa generasi? Generasi. Berapa periode ya? Baru satu periode ini. Baru satu periode. Iya. Mau berapa periode? Insya Allah ya. Yang pasti 3 periode ya. Iya. Waduh. Oke, Mbak Gina, ini kalau wakil ketua apa sih kegiatannya itu? Kalau wakil ketua karena ketuanya kan mungkin punya kesibukan lain gitu. Seringkali kalau misal ada rapat gitu ya mungkin bantu sedikit-dikit. Kayak bantu banyak juga nggak apa-apa sih. Kayak ngeinfoin gitu ke anak yang lain kalau hari ini tuh rapat loh, apa aja yang perlu dibicarakan, gitu ya. Apa aja yang perlu disiapkan gitu-gitu. Selainnya ya ikut aja, ikut ketua tetap. Ngikut alur ya. Iya, ikut alur. Oke, kalau Mbak Gina nih sekarang kelas berapa? Baru masuk kelas 10. Baru masuk kelas 10. Iya. Berarti SMA ya? SMA kelas 1 ya, di mana? Di SMA 1 Wonosobo. Di SMA 1 Wonosobo. Kalau Mbak Yuka di mana? Sama. Sama ya. Iya, di SMA 1. Oke, kita lanjut lagi ke Mbak Nabila. Halo Mbak Nabila. Iya, apa kabar Mbak Nabila? Baik ya. Iya. Mbak Nabila di bagian apa nih di Kapa nih? Saya bagian anggota. Anggota ya. Oke, udah ikut di Kapa berapa tahun nih? Saya anggota baru. Anggota baru ya. Oh, gimana jadi anggota baru rasanya gimana nih? Seneng sih dapat teman. Seneng ya. Nggak dikerjain ya sama senior ya. Iya. Oke, kalau Mbak Nabila masih sekolah berapa? Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 ya, SMA juga ya. Iya. SMA 1? Enggak. Di mana? SMK 2 Wonosobo. SMK 2 Wonosobo ya, luar biasa. Kenapa sih Mbak Nabila pengen ikut Kapa? Ini kan baru berapa bulan ikut Kapa? Berapa ya? Setengah tahun. Oh, setengah tahun ini udah lumayan juga sih. Kenapa pengen ikut Kapa Mbak Nabila? Karena saya ingin mengetahui lebih dalam tentang narkoba. Iya. Gitu ya. Iya. Dan selain itu ada lagi nggak sih? Pengen apa gitu, pengen banyak temen, terus kayak menambah pengalaman juga. Gitu ya. Selama 6 bulan ini udah dapat apa aja nih di Kapa? Udah dapat pacar baru? Iya. Enggak, dapat pengalaman, dapat ilmu ya. Oke, jadi pacar belum dapat ya? Belum. Iya, nanti dicarikan sama Yuka.
Atau wakil ketuanya? Wakil ketuanya belum dapat ya kan? Aku udah dapat, Mbak. Belum ya. Oke, luar biasa banget ya Sobat Citar. Dan hari ini kita bakal bahas satu tema, yaitu generasi muda bersinar ya. Waduh. Kalau yang tua ikutan bersinar nggak? Sama juga ya. Oke, luar biasa banget ya. Ini kenapa nih hari ini membawakan tema generasi muda bersinar nih, monggo. Mungkin Mbak Gina atau Mbak Yuka dulu? Mbak Gina dulu ya, boleh. Ketua ya. Karena bentar lagi kan tahun baru, tahun 2025. Ini tuh tahun usia produktif untuk Gen Z gitu. Jadi sebisa mungkin remaja sekarang itu bisa melampiaskan sesuatunya tuh ke hal yang positif gitu. Nah, hanya disebut generasi muda bersinar ya. Iya. Oke, ini sebuah acara nantinya atau apa nih untuk generasi muda bersinar ini? Sebenarnya ini masuknya kayak ke tema gitu ya. Ke tema. Iya, tema dan masuk ke tujuan yang akan kita lakukan di tahun depan. Oh, gitu kan ada acara apa terus temanya jadi, ini. Iya, prinsipnya juga ke situ. Oh, gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Yuka. Kita juga concern ke tadinya kan kita ke ini Kak, masih jalurnya tuh masih banyak gitu, masih terlalu luas gitu. Kalau sekarang kita benar-benar fokus ke anak mudanya gitu, ke anak SMP dan anak SMA. Gitu. Oh gitu ya. Jadi apa namanya untuk generasi muda bersinar ini biasanya melakukan hal apa sih di sekolah-sekolah gitu? Untuk di yang kita udah jumpai nih Kak, kan alhamdulillah Kapa kemarin di tahun 2024 sampai penghujung tahun ini itu kita sudah menyambangi 15 sekolah. Nah itu tuh kita mendapatkan beberapa temuan yang ternyata di SMA dan di SMP di Wonosobo ini ternyata ada sebuah jaringan narkoba kecil sih, tapi itu kan sesuatu kan berawal dari hal yang kecil ya Kak. Iya, kecil bisa jadi besar ya. Betul. Oke, makanya ini jaringan narkoba dari usia berapa itu? Itu kalau ada dua nih Kak. Yang terakhir aku temui adalah dari antar sekolah. Itu sesama anak. Sesama anak. Gitu. Kemudian itu yang menjadi kita concernnya kita ke situ. Kenapa kok sampai ada sih di sekolah ini yang cukup tersohor ya di Wonosobo. Akhirnya kita melihat kayak ternyata branding sekolah tuh juga tidak terlalu mempengaruhi gitu. Maksudnya walaupun sekolahnya memiliki branding, tapi ternyata anak-anaknya pun sangat mudah untuk disusupi gitu. Dan kita menemukan jaringannya ini tuh di 3 sekolah Kak. Ternyata satu jaringan ini sudah merambah di 3 sekolah ini. Aduh, ngeri juga ya. Ini padahal masih anak-anak sekolah gitu ya. Berarti ini udah mulai bergerak nih. Ya. Biasanya apa sih yang dilakukan Kapa ini untuk hal-hal seperti itu? Kita tentu berkolaborasi dengan instansi yang berwenang ya Kak. Kita bergandengan tangan dengan Polres Wonosobo, terkhusus di Satres Narkoba Wonosobo. Jadi kita bersama dengan rekan-rekan Bapak Ibu Polres, pertama kita sosialisasi dulu Kak. Untuk kan kita nggak pengen ketika kita masuk itu kita nggak tahu data realnya bagaimana gitu. Jadi kita masuk, kita melakukan sosialisasi, kemudian kita baru mengetahui ternyata di sini ada temuan ini, ada temuan itu gitu. Kemudian nanti kita laporkan ke Bapak Ibu dari Polres, kemudian nanti yang akan menindaklanjuti adalah dari Bapak Ibu Polres. Oh gitu ya. Oke, ini tanggapan dari Wakil Ketua nih, Mbak Gina, gimana sih dengan keadaan yang seperti sekarang ini, masih muda, masih sekolah gitu kan, tapi udah terkena jaringan seperti itu gitu ya. Kalau kena jaring laba-laba sih mending ya. Ini terkena jaringan narkoba coba, kan ngeri juga ya. Iya, miris ya. Kalau menurut aku, kalau semoga aja dari Kapa ini teman-teman yang lain bisa menyadarkan dirinya sendiri gitu. Kalau narkoba itu sebenarnya bahaya, terus nggak usahlah ikut-ikut kayak aku mau ikut biar keren gitu, buat instastory keren gitu. Jadi memotivasi anak-anak remaja zaman sekarang supaya nggak ikut-ikutan ke jalan yang buruk gitu sih. Oke, dan untuk mungkin kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini berhubungan dengan mungkin narkoba dan sebagainya, apa ini? Di waktu yang dekat ini kita akan kunjungan ke BNN Temanggung, yang mana di situ kan ada tempat-tempat orang yang terkena yang berhubungan langsung dengan narkoba gitu. Jadi kita bisa mengamati langsung, bisa tanya jawab juga di situ. Jadi keinginan tahuan kita bisa dijawab di situ gitu. Oke, langsung sama yang itu ya yang. Iya, langsung sama pelakunya. Iya.
ya. Oke, ini biasanya kalau ke sana berapa orang dan apa aja yang dilakukan kalau kegiatan seperti ini? Oh, aku yang menjawab. Oke, untuk kita besok itu sekitar 17 orang. Kemudian kegiatannya kita talk show biasa Kak sama dari BNN. Kemudian kita minta untuk sampel jenis-jenis narkoba. Kalau di sana kan jauh lebih aman nih Kak, karena kan kita mengetahuinya, maksudnya ada yang pendampingnya. ada yang berbenang gitu, ada pendampingnya. Jadi kita bisa benar-benar real, kita lihat ternyata ini termasuk narkoba atau ini bukan termasuk atau ini ke jenis lain gitu. Jadi ketika nanti kita melakukan kunjungan ke sekolah lalu kita menemukan hal yang sama, itu kita sudah tidak bingung lagi gitu. Oke, gitu ya. Jadi nanti bisa lihat gitu ya wujudnya kayak apa gitu kan. Jadi kan nanti nggak cuman apa ya tulisan aja narkoba seperti ini dan sebagainya. Ini langsung ngelihat gitu ya di tempat ya. Jadi nanti juga kalau misalnya kan ada juga tuh yang dijebak atau mungkin ada atau ketipu dan sebagainya kan bisa tahu ya. Oke, kita ke Mbak Nabila nih yang baru 6 bulan bergabung di KAPA. Nah nih kalau Mbak Nabila apa sih yang apa ya? Aduh jadi nggak konsen nih. Oke, Mbak Nabila, tanggapan Mbak Nabila nih tentang apa ya, banyak ya yang anak-anak muda gitu kan yang terkena narkoba itu sekarang gimana? Apalagi yang masih sekolah tuh. Ya, tanggapannya kita sebagai teman itu bisa untuk mengetahui pengetahuan tentang KAPA. Terus janganlah bahaya gitu. Iya, oke. Apa yang dilakukan Mbak Nabila ini untuk mungkin teman-teman yang apa ya, pesan-pesan gitu loh yang udah ada terkena ataupun belum gitu loh, jangan sampai kena gitu. Kita bisa mengingatkan teman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba seperti itu menurut teman-teman kita. Iya, oke. Gitu ya di lingkungan sekolah gitu ya. Iya. Kalau Mbak Nabila sendiri di lingkungan sekolah apa ya sebenarnya? SMK 2 ini gimana nih? Aman atau gimana? Kan banyak yang ngerokok kalau kalau itu kan termasuk hal-hal kecil narkoba. Nah kita itu harus mengingatkan gitu kalau ini bahaya kan bisa menyebabkan kecanduan gitu. Salah satunya rokok. Rokok ya. Oke, begitu ya Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jadi kita sangat menghargai sekali apa yang dilakukan sama adik-adik KAPA kita ini ya, yang apa ya masih muda-muda tapi udah pingin apa ya bermanfaat buat teman-teman terutama ya yang terkena atau mungkin yang belum, jangan sampai gitu. Nah ini biasanya hal-hal yang dilakukan sama KAPA ya untuk supaya yang belum terkena itu jangan sampai gitu loh. Ini apakah sering melakukan seminar ya, kayak ke sekolah-sekolah gitu ya, sosialisasi ya? Iya, atau gimana, dan bentuk sosialisasinya itu seperti apa sih? Kalau kita biasanya sosialisasinya bentuknya pemberian materi, tapi kita lebih melihat targetnya dulu Kak. Misal kita ke SMP, berarti kita memperbanyak materinya ini ke hal yang lebih realistis sama mereka. Karena ketika kita memberikan materi terus ternyata sasarannya nggak tepat, kan akan jadi boring ya Kak. Jadi kita benar-benar kalau misalnya ke ke sekolah itu, selain sosialisasi tentang narkoba biar mereka nggak mengikuti dan tidak terjerumus, kita juga memberikan games biar mereka tuh paham narkoba itu ternyata nggak cuma yang kayak sabu gitu, tapi hal-hal kecil kayak mulai dari rokok, dari miras, kemudian juga dari pil, obat-obatan, kemudian obat-obatan yang mungkin itu kesannya tidak bukan narkoba, tapi ketika dikonsumsi itu efeknya mengarah ke narkoba atau psikotropika. Nah, kita memberikan edukasi tentang itu. Iya, oke ya. Kembali ke tema tentang generasi muda bersinar gitu ya dari KAPA ini. Mungkin ada tambahan dari Mbak Gina sebagai wakil ketua ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Apa ya? Banyak hal tentunya yang bisa digali ya dari tema kita hari ini. Atau mungkin Mbak Yuka, monggo. Tentang generasi muda bersinar, kita berharap nanti di tahun 2025, kemudian di tahun 2045 itu kan golden age-nya Indonesia ya Kak. Jadi kita berharap bahwa nanti di tahun 2045 itu generasi yang dinilai sebagai generasi emas itu benar-benar menciptakan generasi emasnya. Maksudnya tidak terkontaminasi sama narkoba, karena ketika generasi emasnya saja sudah terkontaminasi sama narkoba, otomatis struktur di bawahnya akan rusak. Makanya aku menghimbau
dan Gina serta Nabila menghimbau kepada teman-teman dimanapun, sobat cerita dimanapun, semoga siapapun yang mendengar, entah itu dari generasi milenial atau generasi Z, semoga tidak ada lagi yang namanya pelarian ke narkoba. Karena sebagai generasi muda terutama, kita harus bisa menciptakan Indonesia emas dengan usia produktif dan juga kemajuan yang diimpikan selama ini gitu. Oke gitu ya. Jadi kegiatannya juga banyak banget, salah satunya adalah ke sekolah-sekolah gitu ya. Nah ini sebagai wakil ketua nih Mbak Gina biasanya ikut nggak nih kalau misalnya ada kegiatan di sekolah-sekolah? Biasanya kalau kegiatan di sekolah-sekolah ini kan dibagi gitu ya. Misal sekolah ini siapa aja yang ngisi, sekolah ini siapa aja yang ngisi gitu. Nah karena aku pengurus inti, beberapa sekolah ikut serta untuk ngisi materinya gitu. Jadi sebagai narasumber dengan anggota KP yang lain maupun dengan tadi Polres itu sendiri. Oke, biasanya apa sih yang disampaikan di sosialisasi itu? Simpelnya sih tergantung tema ya, karena kemarin ini membahasnya tentang rokok-rokok gitu ya. Iya, terus dengan adanya Polres juga, dari mereka juga ngasih materi yang berkaitan gitu. Oke, ini kembali lagi ke rokok. Ini biasanya kenapa sih jadi dibahas juga di KAPA gitu ya? Maksudnya kayak rokok itu apa ya, banyak sekarang banyak juga kan yang sedang banyak yang merokok, terutama yang masih sekolah gitu ya. Nanti kenapa rokok jadi hal yang perlu dibahas nih? Karena rokok itu gerbang narkoba, Kak. Gitu jadi, ya. Bisa jadi salah satu gerbangnya narkoba. Iya, betul. Karena rokok itu kan memiliki side effect kecanduan. Nah, rokok ini juga sangat mudah disusupi, Kak. Contohnya kayak tembakau gorila gitu. Dan yang paling baru itu kasusnya TikTokers, Kak, tau nggak? Yang vape tapi ternyata liquidnya adalah sabu. Oh, gitu ya. Bisa ya. Bisa, Kak. Jadi liquidnya itu salah satu jenis narkotika yang itu ternyata cukup hype di kalangan mereka gitu. Jadi kenapa rokok itu juga disosialisasikan? Karena kita takutnya rokok kan emang udah nggak baik nih, dan rokok itu sangat mudah untuk disusupi sama narkoba. Gitu. Makanya. Iya, vape aja bisa ya, apalagi seperti itu ya. Oke, mungkin harapan ke depan gitu ya dari adik-adik KAPA ini tentang narkotika ini, terutama yang sudah terjadi ya, bahkan sampai tadi disampaikan sama Mbak Yuka bahwa ada jaringan gitu ya. Betul. Yang dimana itu juga anak-anak sekolah gitu ya, mirip sekali gitu. Dan harapannya mungkin kita ke Mbak Nabila dulu nih. Harapan ke depan Mbak Nabila untuk para pemuda-pemudi Wonosobo terutama gitu ya, supaya tidak terjebak narkoba. Harapannya sih kita menyampaikan narkoba, nah mereka itu harus sadar gitu loh tentang bahaya-bahaya narkoba gitu. Cara menyadarkannya gimana ini? Cara menyadarkannya dengan memberi pengetahuan tentang bahaya rokok gitu kalau ya? Rokok kan termasuk kecil narkoba, sama miras-miras gitu. Nah kita harus memberikan edukasi gitu. Mbak Nabila juga sering ikut sosialisasi ya? Iya. Apa yang dilakukan Mbak Nabila nih biasanya? Biasanya saya pernah jadi narasumber, pernah. Terus pembawa acara juga pernah. Itu ya bagi-bagi tugas aja. Iya. Karena gimana? Kita fleksibel gitu. Ya? Oke, gimana ketika tugas tuh rasanya bisa ketemu sama teman-teman teman-teman seumuran gitu ya, dan menyampaikan bahaya dari narkoba sendiri? Ya asik sih kan karena kita kan segenerasi jadinya tuh yang jelasnya tuh nggak susah-susah amat gitu. Nyambung. Oh, masih nyambung gitu ya. Frekuensi gitu. Bahasanya juga masih bisa lebih santai. Iya, betul. Oke. Dan kalau Mbak Gina gimana nih biasanya, apa sih yang dilakukan sama Mbak Gina? Kalau misalnya pas lagi sosialisasi. Ketika sosialisasi ya, kalau misal materi terlalu banyak, terus dari Polres juga kan materi sendiri itu runtutannya banyak, ada hukum-hukum, pasal-pasal, terus ini kalau ngelakuin ini hukumannya apa gitu kan. Siswa yang mendengarkan juga sumpek gitu ya. Oh iya. Jadi sebisa mungkin di sela-sela itu diisi permainan. Game kayak Mbak Yuka tadi sampaikan. Terus juga sebagai reward kita juga ngasih hadiah ya. Iya, macam souvenir yang ada logo kapanya biar teringat gitu. Biar ingat sama Mbak Gina ya. Oke, ini tanggapan dari dari teman-teman yang disosialisasi gitu ya. Ini bagaimana sih, apakah mereka menerima dengan sepenuh hati? Sebenarnya menurut
aku menerima aja. Cuma kurangnya itu mereka kalau misal ada temennya yang udah mau terjerumus, mereka ada banyaknya yang nggak berani melerai. Oh, ya, gitu ya. Jadi mereka ya udahlah urusannya dia kok gitu. Jadi mereka nggak berani speak up untuk ngelaporin temennya ini karena temennya gitu mungkin ya. Jadi nggak enak. Iya, oke. Apa sih yang seharusnya dilakukan sama kita itu ya, misalnya ada teman-teman, ada teman kita yang mau terjerumus gitu. Kalau menurut Mbak Gina gimana nih? Apa yang perlu dilakukan nih? Kalau misal udah terjerumus ya, yang pastinya kalau kita mau melaporkan, kita tuh harus still private gitu. Jadi biar nggak terlalu yang ini tuh ternyata narkoba tahu gitu. Biar nggak semua orang tuh tahu. Jadi harus ditutup rapat-rapat. Terus ngelaporinnya yang paling simpel ke guru BK. Ke guru BK dulu ya. Iya, jadi di guru BK nanti mungkin dari gurunya dilerai dulu ke anaknya. Kalau misalnya masih tetap bieng, masih tetap melakukan itu lagi, bisa dilaporkan ke orang tua ataupun pihak yang berwajib. Oke, itu jadi bisa langsung lapor ke guru BK ya kalau misalnya ada. Soalnya kan kita sendiri kadang kalau misalnya mau melarang kan juga pastinya nggak di ini ya. Iya, betul. Kan? Iya. Ya. Oke, kalau sama guru kan nanti kan bisa langsung dikasih solusi dan sebagainya gitu. Tapi pernah nggak mesti ada kejadian yang kayak gitu? Sejauh ini sih yang kita terima adalah aduan langsung, Kak. Jadi selain menambahkan dari Gina, kalau misalnya teman-teman takut untuk melapor ke guru BK, teman-teman bisa follow IG kita di kapa.wonosobo. Di situ ada kontak personnya. Itu kontak person aku, dan tenang aja, aku sudah disumpah untuk still private seperti yang apa Gina sampaikan. Jadi teman-teman bisa mengadu ke situ. Nanti aduannya kita tampung, kemudian kita panggil ke sekretariat kita, lalu kita sampaikan ke Polres. Gitu. Jadi satu pintu, Kak, untuk sampai ke Polres. Jadi nanti ketika aduannya udah sampai di Polres, mereka yang akan bertindak. Gitu. Oke. Pernah nggak sih ada kejadian yang gimana seseorang yang sudah terjerumus itu pengen balik gitu dan menghubungi kalian gitu? Sejauh ini belum karena kita hanya menerima aduan misalnya temennya gitu, kayak Kak ini di sekolah ini temenku namanya ini mengonsumsi gitu. Nanti baru kita teruskan ke Polres. Biasanya tuh taunya gimana? Mesti lihat dengan mata kepala sendiri atau gimana biasanya? Biasanya kalau misalnya dari temennya sendiri, karena kan biasanya cerita dulu, Kak. Kalau temen kan cerita dulu, dan biasanya tuh yang melaporkan adalah bestie. Gitu. Dan bestinya nggak mau dong, bestinya juga terjerumus. Bener, dan gitu. Mereka yang melaporkan itu malah kita berikan reward, Kak. Nah biasanya alasan dari seseorang gitu yang menggunakan narkoba itu biasanya pasti apakah broken home atau broken heart? atau gimana tuh biasanya yang biasa dilaporkan, atau mungkin yang ketika menemukan kasus di lapangan gitu. Oke, kalau bener banget kata Kak Riki, broken home dan broken heart itu salah satunya. Selain itu adalah ini yang kita sama sekali nggak suka adalah FOMO, Kak. Ikut-ikutan aja. Gitu itu ya. Biasanya tuh anak-anak muda kan pengen banget nih terlihat keren, misalnya kayak ngerokok itu, kemudian miras, itu kan di kalangan anak-anak muda yang seperti itu menjadi hal yang keren dan itu menjadi tren. Dan yang biasanya kita terima alasan mengapa mereka itu mengonsumsi karena ikut-ikutan teman. Satu, ikut-ikutan teman, yang kedua mereka cuma pengen aja gitu. Iya, bahaya banget sih kalau cuma pengen aja dan ikut-ikutan gitu. Bener. Karena itu awalnya coba-coba terus jadi ketagihan. Betul, gitu kan. Kalau misalnya broken home itu kan juga emang ada suatu masalah gitu ya. Waduh, ngeri juga sih ya untuk Sobat Citra di Warna Sobat di mana-mana. Nah, ini bahaya dari narkoba, terutama untuk para siswa-siswi yang masih sekolah itu apa aja. Mungkin kita ke Mbak Nabila. Mbak Nabila apa tuh? Dampak buruknya. Ya. Dampak buruknya ada dampak fisik ya. Kalau sudah terkena narkoba, dampak fisiknya seperti kerusakan organ dalam seperti jantung, hati, terus ginjal. Ya, yang kedua ada dampak mental, seperti depresi, halusinasi berlebih gitu, terus sama kecemasan. Kecemasan yang berlebih gitu ya. Kecemasan yang berlebih. Yang ketiga ada dampak sosial. Kita bisa menyebabkan hilangnya konsentrasi saat belajar gitu. Iya. Oke gitu ya. Dan pernah nggak sih Mbak Nabila menemukan atau melihat gitu ya orang yang udah kecanduan gitu?
Sebenarnya belum sih, tapi kalau kecanduan kecil seperti merokok, miras gitu pernah. Sering malah ya. Sering ya. Karena kan teman-teman sebaya gitu ya. Ini termasuk FOMO juga nggak sih Mbak Yuka, kayak rokok dan minum-minuman keras gitu yang dilakukan sama siswa-siswa yang masih sekolah kan banyak juga kan. Itu termasuk FOMO Kak. Jadi biasanya kan kalau ngerokok kan kayak awalnya misal kayak amit-amitnya contohnya adalah saya sama Gina nih. Saya ngerokok terus Gina lihat saya tuh keren. Biasanya dia akan muncul dari dirinya sendiri bahwa oh ternyata kalau ngerokok tuh keren. Nah itu yang akhirnya menjadi rokok dan miras itu hal FOMO yang dilarang. Oh gitu ya. Oke, kita ke Mbak Gina nih supaya nggak FOMO. Nah, biasanya Mbak Gina nggak ikut-ikutan FOMO kan? Enggak dong, jangan sampai. Iya, ini jadi seorang Mbak Gina gitu ya. Apa sih yang ada di pikiran kamu gitu ya supaya nggak ikut-ikutan hal-hal yang kayak gitu. Kalau ini kita kan biasanya di kehidupan kita dan di zaman yang sekarang kita kan berkomunikasi dan melakukan sesuatu di media sosial ya. Nah, karena di media sosial ini nggak ada saringannya, jadi kita sebisa mungkin membatasi diri kita sendiri itu supaya nggak bermedia sosial dengan bijak gitu. Jadi kalau misal ada teman kita yang story lagi konsumsi miras atau lagi ngerokok, kita ya membatasi diri sendiri supaya nggak ikut-ikutan gitu. Iya, biasanya apa yang dilakukan sama Mbak Gina supaya tidak ikut-ikutan gitu ya Pak? Belajar yang lebih giat atau mungkin melakukan hobi atau hal-hal positif lainnya, apa yang biasa Mbak Gina lakukan? Iya, itu salah satunya sih, melakukan hobi yang ataupun kegiatan positif lainnya. Misalnya aja kayak kemarin kita Kapa ini habis makrab apa ya? Ya hitungannya makrab gitu. Itu kan banyak games, terus kita ada makan bareng, terus itu kan jadi persaudaraannya erat gitu. Rasa persaudaraannya. Iya. Gitu ya. Oke, dan sekarang nih Kapa lagi membuka apa namanya, anggota baru atau gimana? Belum Kak. Belum, kita nanti open recruitment-nya di bulan Juli ya. Bulan Juli, Februari sampai bulan Juli tahun depan. Oke, kalau anggota Kapa nih biasanya sampai berapa lama sih? Mesti ada batasannya gitu nggak? Ada Kak. Untuk batasannya kan dari Kapa sendiri adalah Kesatuan Aksi Pelajar. Jadi kita batasnya adalah sampai kelas 12. Gitu. Selagi ya, masih pelajar ya. Ya. Kalau nggak pelajar udah ini ya. Nanti tingkatnya ke yang lebih lagi ya. Oh, jadi ada tingkatan-tingkatan juga. Kalau Kapa nih berarti apa ya? Cuman pelajar aja atau nanti ada Kapa yang lainnya gitu? Untuk saat ini kita masih bergerak di pelajar Kak. Oh, di pelajar ya. Iya, nanti di tahun depan kita pinginnya nggak cuma pelajar tapi masyarakat umum pun bisa. Gitu. Oke ya. Oke, ini kita lanjut lagi ke Mbak Nabila nih. Mbak Nabila, apa yang dilakukan Mbak Nabila supaya nggak ikut-ikutan hal-hal seperti itu sih dari seorang Mbak Nabila sebagai pelajar dari SMK 2 Wonosobo? Iya. Saya tuh kalau nggak terjumus narkoba itu kan saya mau ikut organisasi. Nah, mungkin bisa aktif di organisasi terus melakukan hal-hal positif seperti hobi. Ya, gitu. Kalau Mbak Nabila hobinya apa nih? Saya hobinya berenang. Berenang. Beda sama Riki hobinya makan. Itu hobi atau kebutuhan sih? Oke, kalau Mbak Yuka, kita balik lagi ke Mbak Yuka. Apa sih yang dari Mbak Yuka sendiri gitu ya, seorang Yuka gitu, supaya tidak ikut-ikutan terjerumus ke hal yang seperti itu apa yang dilakukan? Sama Nabila dan Gina, aku juga aktif di organisasi Kak. Sampai kadang mikir kayak ini 24 jam tuh ternyata gak cukup ya gitu. Makanya kalau diisi hal-hal positif, hal baik, ternyata 24 jam tuh kurang gitu ya. Terasa cepat. Iya, daripada rebahan ya. Iya. Rebahan apalagi ikut-ikutan FOMO yang nggak benar. Betul gitu. sekali. Ya, mungkin langsung ke pesan-pesan aja. Mungkin Mbak Yuka mau apa yang mau disampaikan sama Mbak Yuka untuk para pelajar di Wonosobo yang seumuran supaya tidak terjerumus dengan narkoba. Oke, pesan dari aku untuk Sobat Citra dan teman-teman pelajar di Wonosobo, aku ingin dari pribadi aku dan Kapa ingin sekali bahwa teman-teman di Wonosobo ini benar-benar tidak melakukan hal-hal negatif, contohnya mengonsumsi narkoba hanya karena FOMO atau pelarian semata. Kita nggak pengen tuh kita bukan menangkap sih, kita kita mengetahui suatu kasus apalagi di umurannya kita hanya karena kalian itu FOMO atau pelarian semata, karena itu sama sekali nggak menguntungkan teman-teman. Itu sama sekali nggak ada impact positifnya. Mungkin menenangkan iya, atau menghilangkan pikiran sejenak iya, tapi selanjutnya tuh
itu akan merusak diri kalian entah secara fisik atau secara psikis. Jadi benar-benar rusak semuanya. Jadi stop untuk menjadi FOMO kepada hal-hal yang tidak baik atau negatif. Hindari rokok, hindari miras, hindari narkoba yang kecil-kecil, contohnya kayak pil. Karena itu yang akan menjerumuskan kalian ke lubang hitam yang tidak bisa ditolong siapapun kecuali diri kalian sendiri. Iya, dan gitu. Mumpung sebelum terjadi jangan sampai gitu. Betul. Ya. Terutama rokok nih kan itu gerbangnya hal kecil kayaknya, tapi itu bisa berdampak yang sangat besar ya. Betul. Oke, kalau Mbak Gina apa yang mau disampaikan untuk teman-teman seumuran sebaya di sekolah-sekolah lain? Ya nggak jauh dari Mbak Yuka, hindarilah yang kalau misal ada masalah gitu jangan melarikannya ke situ. Terus yang paling simple itu nggak usah nyoba-nyoba kayak misalnya minum obat gitu, tapi di atas dosis yang disarankan. Itu walaupun iseng-iseng, tapi kalau efeknya itu bahaya banget gitu. Hampir mirip-mirip kayak narkoba. Jadi nggak usah lah iseng-iseng kayak gitu. Iseng-iseng yang nggak bermanfaat gitu ya. Oke, Mbak Nabila apa yang mau disampaikan sama teman-teman di luar sana? Ya nggak jauh dari Mbak Yuka sama Mbak Gina ya. Jangan FOMO. Terus kalau kurang tempat cerita gitu kan bisa cerita ke teman, jangan langsung ke narkoba gitu. Nanti cerita ke teman-temannya cerita lagi ke yang lain. Harus menemukan yang paling bestie. Ya. Terutama keluarga juga ya. Iya, kalau cerita yang terlalu sensitif mending ke keluarga juga bisa ya. Betul, tapi kalau keluarganya broken home kan juga kasihan juga ya. Nah, itu teman-teman Kapa bisa bantu deh. Betul, bisa main ke sekretariat kita. Iya, dan juga bisa menghubungi ke Instagramnya ya. Betul. Butuh teman cerita, Mbak Yuka bisa datang. Bisa. Nanti aku datang. Oke. Ya, terima kasih ya buat adik-adik Kapa ini, ada Mbak Yuka, Mbak Gina dan Mbak Nabila udah datang ke Citra FM, dan selamat bertugas kembali dengan segala kegiatan yang positif ya. Semoga sukses selalu. Amin. Di samping sekolah juga ya. Oke, luar biasa banget ya, jadi inspirasi sama teman-teman yang lainnya. Oke. Demikian ya Sobat Citra di Warna Sobat dari mana untuk talkshow spesial kita bersama Kapa dengan tema generasi muda bersinar ya. Nanti di 2025 nih semoga segalanya semuanya lebih baik gitu ya. Dan semuanya bebas dari yang namanya obat-obatan terlarang gitu. Ya, demikian Sobat Citra, terima kasih dan keep on Sobat Asri Forever. Saya Riki Bibisara pamit. Wassalamualaikum. Pareng.